Berbicara hal ini, Lorenzo seperti sedang mengejek. Ada gosip bahwa orang keluarga Moore semuanya berumur pendek. Tapi sebenarnya bisa seperti itu karena perseteruan keluarga. Tapi sekarang sudah tidak masalah. Aku sudah membunuh mereka semua. Hanya aku yang berhak memutuskan di keluarga Moore ini. Saat melontarkan perkataan ini, nada ucapan Lorenzo sangat santai, seolah-olah sedang mengungkapkan masalah sepele. Dewi tercengang lalu menatapnya dengan bengong. Mereka sudah lama mengenal satu sama lain, tetapi Dewi sama sekali tidak tahu bahwa Lorenzo mempunyai sisi seperti ini. Lorenzo sama sekali tidak pernah menceritakan masalah ini padanya. Mungkin karena hubungan mereka sudah lebih dekat dan Lorenzo juga bersedia membuka hatinya untuk Dewi. Oleh karena itu, tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Kenapa? Takut? Lorenzo mendongak dan menatap Dewi. Bukan. Dewi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku merasa kamu sebenarnya baik hati. Kamu tidak akan sembarangan membunuh orang, apalagi membunuh orang yang tidak bersalah." Ini adalah perasaan yang berasal dari lubuk hatinya. Dewi selalu mengingatnya saat mereka baru bertemu kembali. Dia tersesat di hutan Las Vegas. Dia meminta Jasper dan Sonny pergi dulu. Dia sendiri tinggal untuk melindunginya. Orang berstatus tinggi seperti Lorenzo biasanya selalu dilindungi oleh orang lain, namun dia malah melindungi bawahannya yang selalu di sisinya. Tidak hanya kali ini, sebelumnya juga ada beberapa kali hal seperti ini. Lorenzo terlihat berdarah dingin dan kejam, tapi sebenarnya dia penyayang dan setia. Justru karena itu orang di sisinya akan bersumpah setia padanya sampai mati. Dewi tidak percaya bahwa orang seperti itu akan sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah. Semua orang bilang, aku iblis yang haus darah, tapi kamu malah bilang aku baik hati. Lorenzo menatap Dewi sambil tersenyum. Kamu tahu tidak, kalau kamu sangat naif. Tidak tahu, Dewi berkata dengan tidak senang. Lagi pula, aku hanya percaya dengan penilaianku. Lorenzo melihatnya yang begitu imut langsung tersenyum dan mengulurkan tangan padanya. Kemarilah. Dewi tidak memakai alas kaki, langsung memanjat meja seperti anak kucing. Lorenzo langsung menariknya ke dalam pelukannya, lalu membiarkannya duduk di atas tubuhnya. Satu tangan Lorenzo melingkari di pinggangnya, satu lagi menekan dagu Dewi agar ia menatap. Kalau aku bilang, orang-orang itu benar-benar kubunuh, apa yang akan kamu pikirkan? Pikir bagaimana? Tanya Dewi dengan bingung. Kamu adalah priaku. Aku tentu saja percaya padamu. Meskipun kamu membunuh orang-orang itu, pasti ada alasannya. Iya, jawab Lorenzo sambil mengangguk. Mereka menaruh racun dalam bir dan ingin meracuniku. Aku hanya membalas mereka dengan cara yang sama. Kamu... Aku mengganti birnya, kata Lorenzo dengan datar. Mereka meminum bir racun yang mereka taruh sendiri. Saat mereka bersadar, mereka mengirim orang untuk membunuhku lagi. Jadi aku membunuh mereka semua. Perkataannya ini bukan seperti menceritakan masa lalu yang kelam, malah seperti menceritakan kisah orang lain. Dewi merasa sangat sedih saat mendengarnya. Lorenzo menceritakan dengan santai, dia tidak mencari keadilan untuk dirinya sendiri, tapi sebenarnya siapapun tahu bahwa beberapa kerabat kandungnya gagal membunuh seorang anak yang berumur 16 tahun. Oleh karena itu, mereka mengirim bawahan mereka untuk membunuhnya.
Lorenzo melakukannya hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika saat itu Lorenzo tidak melawan, yang mati adalah dia dan orang yang melindunginya. Dewi memeluknya dengan sedih lalu menghiburnya dengan cara ini. Dewi tentu saja tahu dia juga merasakan sakit dan sedih. Bagaimanapun juga hati manusia terbuat dari daging, dibunuh oleh kerabat sendiri, aneh jika tidak merasakan apapun. Hanya saja Lorenzo sudah terbiasa berpura-pura dan mencoba menjadi kuat, serta melupakan semuanya. Lorenzo tidak pernah menceritakan hal ini pada siapapun. Dia hanya membiarkan orang lain menganggapnya sebagai iblis yang haus darah. Dia, Lorenzo, sama sekali tidak perlu pengakuan dari siapapun selain wanita yang dicintainya. Kamu takut? Lorenzo memegang wajahnya. Tidak. Yang terlihat di mata Dewi hanyalah kesedihannya. Sebenarnya, aku tidak harus menceritakan masalah ini padamu. Lorenzo mencium rambutnya. Hari ini, tiba-tiba saja teringat masa lalu itu. Apa karena Willy? Dewi bertanya dengan lembut. Iya. Lorenzo mengangguk. Dari sudut pandang tertentu, dia sama sepertiku yang dulu, tapi juga ada sedikit perbedaan. Aku punya bibi yang melindungiku. Seluruh tubuhku masih sehat. Dari bagian ini sepertinya dia lebih mengenaskan dibandingkan aku. Selain itu, aku tak pernah minta tolong pada siapapun kecuali bibi. Aku juga tidak berhutang pada siapapun, apalagi memanfaatkan dan menipu orang lain. Dewi tak bisa mengatakan apapun saat mendengar ucapan Lorenzo. Memang benar kelebihan Lorenzo adalah tidak peduli dia berada dalam situasi apapun. Dia tidak akan pernah mau tunduk pada siapapun. Dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalikan keadaan dan menyelesaikan masalah. Sedangkan Willy sepertinya dia selalu menggunakan bantuan kekuatan orang lain. Namun hal ini sebenarnya bisa dimengerti, karena meskipun dulu Lorenzo masih muda, tapi ada bibi yang menyiapkannya jalan untuknya. Ditambah lagi dia dalam keadaan sehat, bisa menggunakan kedua tangan dan kakinya. Sedangkan Willy tidak ada yang mendukungnya dari belakang. Tentu saja semua ini adalah faktor objektif. Yang paling penting sebenarnya adalah mereka semua mengerti meskipun kedua kaki Willy tidak cacat, juga pasti tidak akan sehebat Lorenzo. Mereka berdua benar-benar berada di tingkat yang berbeda. Kekuatan dan tekad Lorenzo yang luar biasa tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Oleh karena itu, Lorenzo dan Willy berbeda, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Sebenarnya Dewi sangat mengerti hal ini, namun Dewi tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi begitu saja pada Willy. Willy sudah mempertaruhkan nyawanya dan 80 orang lainnya pada Dewi. Dewi tidak mungkin tidak membantunya. Dia tidak sanggup membiarkannya begitu saja. Kamu mencariku untuk memohon masalah Willy. Lorenzo akhirnya menyinggung masalah ini. Iya, Dewi mengangguk dan berkata terus terang. Kamu juga seharusnya tahu alasanku kembali ke kota Snowy kan? Saat mendengarnya, Lorenzo langsung mengenyit. Aku kira kamu datang ke kota Snowy karena merindukanku. Aku tentu saja merindukanmu, tapi... Sebelum Dewi selesai berbicara, dia didorong oleh Lorenzo. Lorenzo memalingkan muka dan tidak melihatnya lagi. Dia pun lanjut mengurus dokumen. Lorenzo! Dewi dengan pelan menusuk otot di bahunya menggunakan jarinya. Kamu marah ya? Lorenzo mengabaikannya dan terus bekerja. Wajahnya terlihat kesepian di bawah cahaya lampu.
Dewi merasa sedikit sedih, entah mengapa padahal baru saja mereka mengobrol, tapi Lorenzo malah marah tidak jelas. Dewi tidak tahu salah di mana. Kamu jangan bekerja lagi. Ayo kita bicara. Dewi menggoyangkan lengannya. Masalah Willy. Willy. Di matamu hanya ada Willy. Lorenzo akhirnya tidak tahan lagi lalu berteriak dengan marah. Kalau bukan karena menyelamatkan Willy, kali ini kamu tidak akan kembali ke kota Snowy untuk mencariku kan? Bukan begitu juga, tapi... Bukannya tadi kamu bilang, kamu ke kota Snowy karena dia? Tanya Lorenzo dengan marah. Dewi sampai bingung, dia juga tidak tahu bagaimana menjelaskan, jadi langsung menjawab. Kita jangan berdebat lagi. Pokoknya masalah Willy, hanya kamu yang bisa membantunya. Lorenzo tidak berbicara, hanya menatapnya dengan dingin. Aku pastikan dulu, kalau kamu membantunya, bisa berpengaruh pada dirimu sendiri. Dewi bertanya dengan serius, apa bisa menyulitkanmu? Tidak, Lorenzo menjawab terus terang. Kalau begitu, kamu bantulah dia. Dewi buru-buru memohonnya. Nyawa 80 orang lebih. Menyelamatkan satu orang saja berpahala tanpa batas. Kamu menyelamatkan begitu banyak orang, juga sama seperti memupuk pahala untuk diri sendiri. Tidak perlu. Lorenzo menarik tangannya dengan dingin. Dosaku seumur hidup sudah tak terhitung. Meskipun menolong orang-orang ini, juga tidak bisa memupuk pahala apapun. Tapi Willy sudah berkata begitu. Dewi sekira panik. Kalau kamu membantunya, kelak dia akan tunduk padamu. Di dunia ini, banyak orang yang bersedia tunduk padaku. Ejek Lorenzo. Apa aku kekurangan dia seorang? Kamu... Dewi dilawan sampai tidak bisa mengatakan apa-apa. Untuk sesaat dia juga tidak tahu bagaimana membujuk Lorenzo. Jadi dia langsung memaksa. Aku tidak peduli. Pokoknya kamu harus selamatkan orang. Kalau tidak, aku akan... Kamu akan apa? Tanya Lorenzo sambil menaikkan alis dan menatapnya. Aku tak mau menikah. Dewi kalah berdebat dengannya, jadi dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk memaksa Lorenzo. Bagus. Kali ini Lorenzo merasa lebih marah dari sebelumnya. Kalau aku tak menyelamatkan Willy, kamu tak mau menikah denganku. Jadi, kamu menikah denganku hanya karena dia. Kembali mencariku karena dia. Kalau begitu, kamu berhubungan denganku juga karena dia. Kamu... Dewi tercengang sesaat lalu marah sampai wajahnya memerah. Amarahnya langsung meledak. Lorenzo, dasar kamu brengsek. Pergi mati saja. Setelah berkata, Dewi mengambil pen di atas meja dan melemparkannya ke Lorenzo. Setelah itu dia pergi dari sana. Lorenzo menatap punggungnya, wajahnya terlihat penuh amarah. Tuan, Anda kenapa? Jasper membuka pintu dan masuk, lalu bertanya dengan hati-hati. Kalian bertengkar. Matamu buta, ujar Lorenzo dengan kesal. Iya, Jasper buru-buru menjelaskan. Aku baru saja lihat Nona Dewi keluar dengan marah. Aku menyapanya pun, dia tidak melihatku. Dasar wanita sialan, otaknya benar-benar tumpul. Jika diingat lagi, Lorenzo semakin marah. Bukannya sebelumnya masih baik-baik saja. Kenapa bertengkar secepat itu? Jasper sebenarnya tidak mengerti. Aku tak mengerti apa yang dia pikirkan. Kadang-kadang terlihat patuh dan imut, juga tak ingin berpisah denganku. Dia tidak berpura-pura,
Tapi sebentar saja dia mulai menyebut Willy. Setiap saat yang ia pikirkan hanyalah bagaimana menolong Willy. Lorenzo merasa sangat marah. Suasana yang tadinya bagus langsung dirusaknya. Nona Dewi adalah seorang dokter. Rasa tanggung jawabnya sangat kuat. Jasper membujuknya dengan hati-hati. Aku rasa Nona Dewi tidak ada perasaan cinta terhadap Pangeran Willy. Dia berbuat begitu karena rasa setia dan janjinya saja. Lorenzo tidak berbicara dan hanya menyipitkan matanya, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Aku lihat Pangeran Willy juga sangat mengerti sifat Nona Dewi ini, makanya berani membiarkannya kembali ke kota Snowy untuk mencari Anda. Jasper menambahkan lagi, tapi Tuan, apa yang Anda pikirkan? Apa perlu dibantu? Masalah ini bukan yang terpenting, kata Lorenzo dengan dingin. Yang terpenting adalah siapa yang mencari Raja Denmark dan ingin menahan Dewi di Denmark agar tak bisa bertemu denganku. Ada masalah ini? Jasper langsung terkejut. Apa mungkin keluarga Henderson? Tentu saja bukan. Lorenzo sangat yakin. Aku pernah bertemu Raja Denmark. Pria tua itu lebih mementingkan status sosial dan memilih konsep kasta yang kuat. Di matanya, hanya orang yang berstatus sama dengannya yang memiliki hak untuk berdiskusi dengannya. Keluarga Henderson jelas tidak memenuhi syarat. Maksud Anda? Aku teringat satu orang, tapi tidak begitu yakin, kata Lorenzo dengan dingin. Tapi sekarang juga tak perlu pastikan masalah ini. Beberapa saat lagi pasti akan kelihatan ekornya. Baik, Jasper langsung mengerti. Pangeran Willy ternyata memberitahu rahasia seperti ini ke Nona Dewi. Bahkan dengan jujur memberitahunya bahwa dia sedang memanfaatkannya. Dia bahkan mengirim Nona Dewi kembali ke kota Snowy. Apa yang ingin dia lakukan? Tentu saja menyerahkan diri, ejek Lorenzo sambil tersenyum. Dia meminta Dewi menyampaikan perkataannya, memohon agar aku menolongnya. Kalau aku bersedia membantunya, kelak dia akan tunduk padaku. Lorenzo berhenti sejenak lalu merentangkan tangannya dan berkata, lihatlah, bahkan dia sudah melakukannya. Jasper langsung mengerti maksudnya. Pangeran Willy merendahkan diri seperti ini, lalu mengirim Nona Dewi kembali ke kota Snowy, bahkan memberitahu rahasia begitu besar. Itu semua demi menyatakan bahwa dia tunduk pada Anda. Cepat sekali sudah mengerti. Kamu juga tidak terlalu bodoh. Lorenzo memberinya tatapan memuji, lalu kembali mengejek dan berkata, demi melindungi dirinya sendiri, dia bahkan rela menyerahkan gadis yang dia sukai. Benar-benar pria yang bisa melakukan hal besar. Benar juga. Jasper menganggukkan kepala. Dia memiliki tekad dan keputusan yang kuat demi balas dendam. Dia punya otak dan tekad. Aku memang kagum. Tapi kalau hebat, seharusnya mengandalkan diri sendiri. Pria seperti apa yang memanfaatkan orang? Lorenzo masih merasa marah dan jijik terhadap masalah ini. Dia memiliki kecerdasan emosional, bahkan terbilang licik, kata Jasper sambil tersenyum. Anda lihat saja, dia menipu dan memanfaatkan Nona Dewi. Tapi Nona Dewi malah tidak marah padanya. Kurasa dia seharusnya sengaja jujur pada Nona Dewi sebelum berbuat. Dia sengaja memperlihatkan semuanya demi Nona Dewi dan melindunginya pergi dari sana. Setiap katanya, semuanya ada maksud dan tujuan. Hanya wanita itu bodoh,
yang mau percaya. Lorenzo mendesah dan melelengkan kepala. Bodoh sekali. Kalau begitu bagaimana? Tanya Jasper dengan hati-hati. Nona Dewi sekarang sudah percaya, bahkan sudah memikul tanggung jawab ini. Anda bantu atau tidak? Menurutmu? Lorenzo bertanya balik. Kalau melihat situasi sekarang, sulit untuk tidak membantu, kata Jasper sambil menganalisis. Nona Dewi sudah menyaksikan seluruh proses Pangeran Billy dan 80 orang lainnya diracuni di kastelnya. Di dalam hatinya, Nona Dewi merasa dia di pihak yang sama dengan mereka. Kalau saat ini Anda tidak menolong mereka, takutnya Nona Dewi tidak akan bisa menerimanya. Hal ini akan sangat mempengaruhi hubungan kalian berdua. Selain itu, Pangeran Billy sudah sengaja menariknya ke dalam masalah ini dan meminta Anda untuk menolongnya. Maksudmu, orang misterius yang ingin memisahkanku dengan Dewi? Lorenzo menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku sudah menebak siapa itu. Tapi Anda hanya bisa mendapatkan buktinya dari Denmark, kan? Jasper melihat kebenarannya. Alasan Pangeran Billy memberitahu Nona Dewi adalah untuk membuat Anda panik. Orang ini sangat licik. Benar sekali. Lorenzo mengangguk. Tapi ini tak penting. Aku bisa menggunakan cara lain untuk menyelidikinya. Kalau orang itu ingin menghalangi sekali, maka akan ada kedua kali, ketiga kali. Iya, itu sebabnya Pangeran Billy bertaruh. Jasper sepertinya sudah bisa melihat semua pemikiran Billy. Dia bertaruh atas kesetiaan Nona Dewi, juga bertaruh pada perasaan Anda terhadap Nona Dewi. Mereka semua tahu Dewi tidak akan mengabaikan masalah ini jika Lorenzo benar-benar tidak mempedulikannya dan akhirnya membiarkan Billy dan orang-orang di kastilnya mati, maka hubungannya dengan Lorenzo akan berakhir. Lorenzo juga sangat mengerti masalah ini, jadi dia sedang ragu. Sebenarnya tidak masalah kalau mau menolongnya, bujuk Jasper. Raja Denmark mungkin juga sedang menunggu keputusanmu. Kalau Anda turun tangan, siapa tahu Pangeran Billy akan benar-benar bangkit kembali.